Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian 3. Di bagian ini kita mau mencoba install Ruby on Rails dan juga melihat struktur MVC yang kemarin udah kita bahas pada Ruby on Rails ya guys ya. Kita lanjut aja. Sebelum install Rails, kita harus punya dulu nih Ruby sama PostgreSQL. Tapi sebenarnya secara default gitu, Rails itu punya database langsung yaitu SQLite 3 secara default. Cuman di sini gue mau pakai PostgreSQL ya yang lebih familiar. Oke, kita langsung aja. Di sini gue mau buka iTerm atau bisa terminal sama aja, atau juga kalau di Windows itu kayak PowerShell dan Command Prompt. Nah, di sini gue ada di root komputer gue. Gue mau coba move ke dev, cd atau change directory, dev, sama gue juga punya folder satu ROR project. Nah, sekarang gue pwd cek di user Ricky dev ROR projects. Nah, di sini kalau kita cek ls, ini masih kosong, gua clear. Nah, di sini kemudian gua cek dulu nih. Gua punya Ruby version yaitu versi 2.7. Nah, teman-teman bisa versi 3, gampang aja, itu tinggal klik, ketik aja di Google Ruby, kemudian Ruby diklik, nanti ke bagian download. Nah, di sini bisa dari berbagai macam OS, bisa Linux, macOS, Windows Machine, nanti tinggal ke sini aja. Terus juga gue mau ngecek lagi si Postgres-nya, PSQL version. Nah, gue punya Postgres versi 14. Kalian bisa ngikutin atau mau versi 12 juga boleh. Kalau yang belum keinstall tinggal ke PostgreSQL di sini. Klik di sini kemudian masuk ke menu downloadnya. Nah, di sini bisa berbagai macam OS juga, ada yang pakai Linux, Mac, ataupun Windows gitu ya guys ya. Oke, sekarang karena gue udah punya kedua pra-installnya, Ruby sama PSQL, sekarang gue mau install si Rails-nya. Caranya adalah game ini sebuah package manager, install, namanya Rails gitu. Enter aja. Nah, dia akan menginstal dan sudah terinstall sangat cepat banget. Kalau sekarang kita cek caranya itu Rails strip version. Nah, sekarang udah ada Rails versi 7.03, versi paling baru gitu guys ya. Sekarang kita clear dulu. Nah, setelah ini kita mau coba langsung bikin si Rails project-nya. Nah, karena gue mau pakai database-nya PostgreSQL dan gue juga nanti mau nge-skip testingnya terlebih dahulu karena nanti gue mau pakai gem baru yaitu RSpec, jadi nanti supaya lebih mudah. Caranya adalah Rails new. Nama projectnya apa? Nah, di sini gue misalkan mau nama projectnya adalah, kita bikin blog aja kali ya, my blog, mblog aja gini, blog. Kemudian di sini kita bikin flag itu kayak perintah di command line dengan strip database sama dengan Postgres SQL. Nah, ini tuh artinya dia akan membuat project Rails baru dengan database-nya PostgreSQL dan nge-skip tesnya. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal enter aja. Dia akan nge-create file, nanti dia akan otomatis nge-set PostgreSQL sebagai database dan akan nge-skip tesnya karena nanti kita mau pakai gem RSpec buat testingnya guys ya. Kita tunggu dulu sebentar. Dia lagi download package-nya. Ya, udah beres. Cepet guys ya. Sekarang kita coba cek ls. Nah, udah ada nih foldernya. Sekarang kita pindah ke folder macblog dengan cara cd atau change directory macblog. Oke, kita clear. Kalau kita ls di sini, ini isinya banyak banget. Udah berbagai macam file yang disediakan karena kita nge-install Rails project baru ya. Nah, sekarang gue mau membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini text editor yang udah sangat terkenal ya buat sekarang, Studio Code. Kalian bisa menggunakan ini atau
bebas terserah mau text editor kalian masing-masing, kayak misalkan Atom atau misalkan RubyMine, bebas, itu masing-masing preferensi. Cuman di sini gua mau pakai Visual Studio Code yang lebih umum aja gitu ya. Nah, caranya adalah dengan mengetik code titik. Nah, ini harus dilihat ya, ada di folder Macblock-nya. Kita buka aja, klik langsung. Nah, dia bakal ngebuka Visual Studio Code. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat, kan banyak nih. Ada app, bin, dan sebagainya, terus sampai bawah. Nah, untuk yang sekarang, kita back lagi ke materinya. Di sini kita mau menjelaskan dulu struktur MVC yang ada di Rails. Kemudian ada sintaks embedded Ruby nanti di view-nya ya. Oke, kita lihat Visual Studio Code-nya. Di sini melihat struktur MVC-nya itu ada di folder app. Paling atas di sini folder app. Kita klik. Nah, di sini ada berbagai macam folder, ada asset, channels, dan lain-lain. Cuman kita fokus aja ke MVC, yaitu model, view, sama controller. Di sini guys ya. Nah, sekarang kita buka satu persatu. Misalkan model. Model di sini masih kosong karena kita belum bikin apa-apa kan. Kemudian view di sini ada beberapa file. Misalkan yang di sini application.html.irb. Nah, ini tanda yang di sini itu merupakan sintaks dari IRB atau embedded Ruby. Yang mana kode-kode Ruby nanti bisa dijalankan di HTML ketika menggunakan extension IRB ini. Nah, kita juga nanti bakal bahas lebih lanjut mengenai ini. Dan satu lagi adalah controller. Nah, jadi nanti kita fokus dulu di sini nih. Ada views, ada models, ada controller. Nanti ketika kita mau bikin controller, maka filenya akan di dalam sini, folder sini. Mau bikin models, filenya ada di dalam file models. Mau bikin views ada di sini gitu. Jadi udah di-separate atau dipisah-pisah. Nah, ada satu lagi yang harus teman-teman tahu, yaitu roots. Kalau kita lihat di config, ada yang namanya roots. Di bawah ini roots.rb. Nah, roots itu apa? Jadi, kalau kita buka website ya, misalkan Ruby, kita buka homepage-nya Ruby. Nah, rootnya si homepage-nya Ruby itu ini nih. www.ruby-lang.org.in. ini untuk English. Kalau kita misalkan ganti ID gitu, dia bakal berubah jadi bahasa Indonesia tuh. Nah, ini merupakan root project atau root web dari si Ruby. Nah, kalau kita ganti nih, misalkan kita ngeklik unduh nih, kan download kalau tadi Maya. Kita unduh di sini, maka dia akan berubah nih, tuh jadi downloads. Nah, inilah nanti roots-nya tuh di sini atau URL-nya itu kita harus masukin atau kita list ke Visual Studio Code di sini gitu. Misalkan kayak tadi berarti root-nya kan kosongan aja tuh. Seperti ini. Nah, kalau misalkan ada download, misalkan berarti get download seperti itu. Ada lagi misalkan get misalkan login seperti itu. Nah, get ini nanti merupakan HTTP method dan itu akan gue jelasin di video selanjutnya. Jadi tenang aja guys ya. Untuk sekarang kita cukup sampai sini dulu. Pada video selanjutnya akan kita jelaskan mengenai struktur Rails lebih lengkap lagi. Thank you.